Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun ya anak-anak ya. Nah, kali ini anak-anak kita ada di tema 5, subtema kedua, yang mana materi kita ini merupakan gabungan dari pembelajaran ke-4 dan 5 ya anak-anak. Dan materi kita yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah manfaat kerjasama dalam keberagaman. Dan yang kedua adalah membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Sebelum kita lanjut, anak-anak, jangan lupa untuk kalian simak video ini sampai habis. Agar apa? Agar pada saat nanti diberikan penugasan, kamu dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurumu dengan baik ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya ya. Oke, anak-anak, kita mulai. Kalau kalian lihat pada gambar, anak-anak, ini adalah sebuah bentuk ya sikap bersatu ya, sikap bersatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, bersatu dalam hal apa? Dalam hal bermain ya. Kita bermain tidak boleh memilih-milih, karena anak-anak, sikap bersatu itu merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selain itu anak-anak, sikap kerjasama sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Untuk dapat memperoleh manfaat dari keberagaman tersebut, dibutuhkan sikap bersatu. Nah, dari sikap bersatu tersebut anak-anak, berikut adalah manfaat jika kita melaksanakan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang pertama adalah terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, dapat melatih diri kita untuk menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil interaksi saat kita bekerja sama. Dan yang kelima, dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan semangat persatuan. Oke, anak-anak, dari penjelasan tadi, nah kalian amati gambar yang ada di sebelah, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di layar video kalian ini. Yang pertama adalah kegiatan apakah yang dilakukan para siswa pada gambar di samping. Dan yang kedua, apakah kegiatan tersebut memerlukan kerjasama? Dan yang ketiga, apa manfaat kerjasama dalam kegiatan tersebut? Dan yang keempat, ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan yang memerlukan kerjasama di sekolah. Lalu, apa saja manfaat dari kerjasama tersebut? Oke, anak-anak, lakukan dengan jujur dan pasti kalian bisa untuk mengerjakannya. Kita melangkah pada muatan berikut, yaitu muatan matematika. Nah, pada pertemuan yang kemarin kalian telah belajar bagaimana cara membandingkan pecahan baik yang pembilangnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Nah, kali ini Pak Guru akan mengulanginya lagi. Dan bagi kalian yang ketinggalan, kalian dapat lihat pada link deskripsi di atas ya. Nah, anak-anak, bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Nah, untuk itu kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Dan anak-anak, berilah tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini untuk pecahan yang bernilai lebih dari, atau berilah tanda seperti ini untuk pecahan yang nilainya adalah kurang dari pada tempat yang telah tersedia, yaitu pada titik-titik yang ada di tengah. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini anak-anak, ini kedua kotaknya sama ya. Dua kotak di sebelah kanan dan di sebelah kiri sama besarnya. Namun kotak yang pertama dibagi menjadi dua bagian, sehingga dia bernilai, bagian yang diarsir bernilai 1/2. Yang diarsir itu yang berwarna hijau ya anak ya.
Nah, kemudian yang di sebelah nilainya adalah utuh ya. Ya, dari 2 bagian diarsir pula 2 bagian sehingga pecahan yang berada di sebelah kanan adalah nilainya adalah 2/2. Dari gambar ini kalian dapat melihat anak-anak tanda apakah yang lebih tepat untuk mengisi bagian yang telah tersedia. Ya, tanda kurang dari. Mengapa demikian? Karena 1/2 nilainya adalah kurang dari 2/2. Kalian dapat lihat yang lebih besar bagiannya tentu bagian yang telah diarsir ya. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua. Nah, ini anak-anak ada 4 kotak ya, dimana 4 kotak itu yang pertama yang diarsir adalah 1 kotak, sehingga 1 kotak itu nilainya adalah 1/4 atau 1/4, dan kotak yang berikut adalah 2 kotak yang diarsir dari 4 bagian, sehingga 2 kotak tersebut nilainya adalah 2/4. Kalau anak-anak bandingkan ya, kotak yang di sebelah kiri dan sebelah kanan yang diarsir manakah yang lebih besar? Ya, tentu yang lebih besar adalah 2/4, sehingga anak-anak tanda yang tepat untuk mengisi titik-titiknya adalah 1/4 lebih dari atau kurang dari anak-anak. Ya, kurang dari 2/4 ya. Nah, kita lihat pada contoh yang berikut. Ini ada 8 kotak ya. Kotak yang pertama di sebelah kiri diarsir adalah 1 bagian dari 8 kotak, sehingga kotak pertama tersebut nilainya adalah 1/8. Dan kotak yang di sebelah yang diarsir ada 3 dari 8 kotak, sehingga nilainya adalah 3/8. Kalau kalian sandingkan, kalau kalian bandingkan, maka yang bernilai lebih besar adalah yang mana? Ya, yang 3/8 ya. Sehingga anak-anak 1/8 lebih dari atau kurang dari 3/8? Ya, kurang dari 3/8. Nah, kita lihat pada contoh yang keempatnya anak-anak ya. Ada 8 kotak dan kotak yang pertama di sebelah kiri yang diarsir adalah 2 bagian dari 8 kotak tersebut. Maka nilai daripada 2 bagian tersebut adalah 2/8. Dan yang di sebelah kanan ada 4 bagian, maka 4 bagian tersebut yang diarsir bernilai 4/8. Kalau kalian lihat dan kalau kalian sandingkan, manakah arsiran yang lebih besar, 2/8 atau 4/8? Ya, tentu 4/8 ya anak-anak ya. Sehingga apa? Sehingga 2/8 lebih dari atau kurang dari 4/8 anak. Sehingga 2/8 kurang dari 4/8. Oke anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita ingin membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, penyebut itu yang di mana anak? Bagian atas atau bagian bawah dari sebuah pecahan? Ya, bagian bawah dari sebuah pecahan ya. Maka caranya adalah makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Ya, Pak Guru ulangi, untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya adalah sama, maka makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Oke. Ya, kita akan bermain kreasi membuat pecahan ya anak-anak. Nah, kreasinya dapat dibuat dengan karton. Nah, anak-anak kali ini Siti dan Udin telah membuat kreasinya. Untuk itu kita belajar bagaimana cara membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Kalau kalian lihat anak-anak, manakah gambar pecahan yang lebih besar antara Beni dan Siti? Ya, yang lebih besar adalah pecahan yang dimiliki oleh Beni, yaitu 2/4, dan yang paling kecil adalah yang lebih kecil adalah yang bernilai 1/4 yang dimiliki oleh Siti. Dan kalau kita lihat pada gambar yang berikut, antara Udin dan Siti,
manakah pecahan yang lebih besar? Ya, kreasi pecahan yang dimiliki oleh Udin yang lebih besar, yaitu nilainya adalah 3/4. Sedangkan yang lebih kecil adalah yang dimiliki oleh Siti, yaitu 2/4. Nah, anak-anak, kalau kalian amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu, manakah yang lebih besar, anak-anak? Ya, tentu yang lebih besar adalah kreasi pecahan yang dimiliki oleh Dayu, ya. Sedangkan yang lebih kecil adalah yang dimiliki Edo, ya. Sehingga 2/3 lebih dari 1/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda, anak-anak? Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda, contohnya adalah seperti ini ya. 1/4, 2/4, dan 3/4. Sudah terlihat jelas anak-anak bahwa semakin besar nilainya, maka semakin besar. Kalau kita ingin membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan pembilang yang berbeda, maka semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahan tersebut akan semakin besar ya. Makin besar pembilangnya anak-anak, maka makin besar pula nilai pecahan itu. Nah, ini berlaku untuk kita membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan pembilangnya berbeda. Nah, sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang sama tetapi penyebutnya berbeda. Nah, anak-anak, perhatikan latihan ini dan berilah tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia ya. Oke, Pak Guru ingin mengingatkan kembali bahwa kalau kita membandingkan pecahan dengan penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai daripada pecahan itu. Namun kalau kita ingin membandingkan pecahan dengan pembilang sama namun penyebutnya berbeda, maka semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Kamu dapat melihat pada link deskripsi di atas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Guru sudah tampilkan ada 10 pecahan yang akan kita bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, yang pertama 1/4 titik-titik 2/4. Manakah yang lebih tepat anak-anak? Ya, 1/4 kurang dari 2/4 ya. Dan kemudian yang nomor 2, 2/4 dan 3/4. Kamu lihat anak-anak, penyebutnya sama, berarti kita perhatikan pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahan itu lebih besar. Oke, mana yang lebih besar, 2/4 dan 3/4? Ya, tentu 3/4 ya. Sehingga 2/4 kurang dari 3/4. Dan kita perhatikan nomor yang ketiga. Apakah ada yang sama? Ya, yang sama adalah penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 3. Kalau penyebutnya sama, maka kita perhatikan pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai dari pecahan itu. Sehingga mana yang lebih besar antara 1/3 dan 2/3? Ya, 2/3, maka 1/3 kurang dari 2/3. Itu pun yang nomor 4 ya. 3/5 dan 2/5. Manakah yang lebih besar anak-anak? Ya, 3/5 ya anak-anak ya. Sehingga 3/5 lebih dari 2/5. Berikut yang nomor 5, 6/8 dan 4/8. Manakah yang lebih besar anak-anak? Ya, 6/8 ya. Sehingga 6/8 lebih dari 4/8. Kemudian nomor 6. Kalian lihat bahwa pada nomor 6 ini apa yang sama? Yang sama adalah pembilangnya, namun penyebutnya berbeda. Nah, kalau kita ingin membandingkan kedua pecahan yang seperti ini, yang berpenyebutnya berbeda, ya, maka kita perhatikan penyebutnya.
Kalau semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Ya, Pak Guru ulangi, untuk membandingkan dua pecahan yang pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda, maka semakin besar penyebutnya, nilai daripada pecahan tersebut semakin kecil. Maka kita perhatikan 2/3 dan 2/4, manakah yang lebih besar anak-anak? Ya, yang lebih besar adalah 2/3, sehingga 2/3 lebih dari 2/4. Dan berikut yang nomor 7, 1/2 dan 1/3. Manakah yang lebih besar anak-anak? Yang lebih besar adalah 1/2, sehingga 1/2 lebih dari 1/3. Dan nomor 8, 3/8 dan 3/6. Pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Semakin besar nilai penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut ya anak-anak. Sehingga 3/8 kurang dari 3/6. Kemudian nomor 9, 2/6 dan 2/4. Manakah yang lebih besar anak-anak? Ya, 2/4 lebih besar ya. Sehingga 2/6 kurang dari 2/4. Ya, yang terakhir nomor 10, 1/8 dan 1/6. Manakah yang lebih besar anak-anak? Yang lebih besar adalah 1/6, sehingga 1/8 kurang dari 1/6. Oke, anak-anak. Yang berikut adalah berikan tanda S atau salah. Jika jawaban benar, maka berikan tanda B ya. Bersama-sama dengan Pak Guru, kalian perhatikan nomor 1 hingga nomor 4. Apakah nomor 1, 2/8 kurang dari 2/4 itu benar anak-anak? Ya, benar ya. Nah, kemudian yang nomor 2, 1/6 lebih dari 1/3. Apakah itu benar anak-anak? Ya, salah. Nah, kemudian yang nomor 3, 3/4 lebih dari 1/4. Apakah itu benar anak-anak? Ya, benar. Kemudian nomor 4, 4/6 kurang dari 5/6. Benar atau salah anak-anak? Ya, benar. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, sekian materi kita untuk tema 5 subtema 2. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, boleh kalian hubungi Pak Guru dan sambil kita berdiskusi ya. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, kalian boleh mengulangi video ini dan dapat melihat pada video-video yang Pak Guru tampilkan sebelumnya, atau dapat langsung menghubungi Pak Guru dalam grup kelas yang telah Pak Guru bagikan ya. Semoga bermanfaat dan kamu dapat mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan dengan segala baik. Tetap jaga kesehatan kalian dan ingat selalu terapkan pola makan yang sehat ya. Banyakkan istirahat ya. Kemudian jangan lupa untuk kuat makan dan kenakan masker saat bepergian. Jangan lupa untuk cuci tangan dan istirahat yang cukup. Oke, sekian materi kita pada hari ini dan akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih dan selamat pagi.